agama yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah apakah benar umat Nabi Muhammad akhirnya akan masuk surga semua? Nah, benar atau enggak nih? Dan saya juga mau mengingatkan, insya Allah hari ini ada segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Jadi buat jamaah Islam itu yang mungkin lagi ada gangguan jin atau lagi punya masalah, boleh langsung hubungi kami melalui media sosial Islam Itu Indah. Dan juga di segmen ini insya Allah akan ada Tanya Dong Ustadz. Nah langsung aja yuk kita belajar bersama dengan guru kita Ustadz Ahmad Ridwan nih. Ustadz, kalau ngomongin surga banyak hadis yang terkenal bahwa katanya ada seorang sahabat yang sudah melihat bidadari di dalam surga. Terus ada yang trompa sepatunya, sendalnya sahabat udah kedengeran di dalam surga gitu. Itu kalau kayak bahkan ada salah satu sahabat yang juga pernah melihat surga. Nah bener gak sih kalau misalkan ada umatnya baginda Rasul yang saat ini, sekarang ini udah ada atau sudah hidup di dalam surga. Bener gak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan apa yang tadi kita bahas di segmen awal bahwa sesungguhnya memang surga itu sudah diperuntukkan oleh Allah untuk mereka-mereka yang terpilih. Termasuk tadi para syuhada, para anbiya, para rasul. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu kan yang jumlahnya 140-an ribu itu banyak sekali. Dan di antara mereka minhumus syuhada, di antara mereka adalah orang-orang yang gugur secara syahid, ya kan? Terbunuh secara syahid. Mereka itu sudah pasti mendapatkan 7 kemuliaan seorang yang mendapatkan syahadah, kesyahidan. Di antaranya adalah wa yura makanuhu fil jannah, dikasih tahu tempatnya di surga. Bahkan ruhnya sudah ditempatkan ke dalam jantung dari burung tadi. Nah, kemudian yang kedua, sepulang Rasulullah SAW dari Mi'raj, Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, sami'tu qa'ran 'alaika fil jannah." Wahai Bilal, aku dengar suara terompamu di surga, gitu. Nah, ini tandanya apa? Berarti ada sejumlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kelak gitu akan masuk ke dalam surga dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Lantas apakah memang sudah ada? Kembali ke hadis tadi bahwa sejumlah sahabat ridwanullah alaihim ajmain sudah di sana. Bahkan Rasulullah SAW begitu melihat neraka atau diperlihatkan neraka, ada juga sejumlah orang yang sudah menempati neraka gitu. Artinya apa? Artinya di sana Rasulullah SAW mendapatkan gambaran seperti apa yang dikatakan oleh beliau kepada Jabir bin Abdullah bin Amr bin As. Jadi Jabir anak Abdullah, anak Amr bin As. Bagaimana Rasulullah SAW memberitahu beliau tentang nantinya keadaan-keadaan mereka-mereka di surga dan keadaan-keadaan mereka orang-orang yang menentang Allah di neraka. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, wa kana aktsaru ahlihal fuqara. Kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir. Nah gitu. Jadi mendingan jadi orang kaya apa orang fakir? Enggak gitu juga. Orang kaya juga masuk surga. Cuma kebanyakan di dalamnya adalah orang fakir. Kemudian begitu wa uritun nar, dan aku diperlihatkan oleh Allah neraka, wa kana aktsaru ahlihan nisa. Kebanyakan penghuninya perempuan. Mohon izin, mohon maaf ya Kak Caca gitu ya. Saya sendirian lagi perempuan di sini. Enggak gitu. Artinya berarti di dalam hadis Rasulullah SAW tadi sudah ada orang-orang itu. Dan bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada yang pernah juga bermimpi padahal jasadnya masih di sini tapi dia sudah di sana begitu. Artinya Rasulullah juga pernah melihat bagaimana kondisi dan hal ihwal orang-orang yang sedemikian tidak nyamannya. Satu ketika dalam salat istisqa, Rasulullah melintas bacaan ayat-ayat surga. Maka Rasulullah SAW taqaddam, maju dia. Artinya maju, berharap ya Allah mudah-mudahan surga itu untukku, untuk umatku, dan engkau ya Allah tempatkan kami di tempat terbaik. Gitu kan. Tapi begitu melewati ayat-ayat neraka, dalam salat istisqa beliau mundur, tawarra, artinya mundur sejenak dan kemudian meminta perlindungan untuknya, untuk umatnya agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nah itu dia bagaimana sesungguhnya gambaran di sini saja dalam keadaan melek, dalam keadaan melihat Rasulullah pernah ditampakkan, dalam keadaan tidur fil manam, yara fil manam al jannah wan nar, surga dan neraka Rasulullah lihat, dalam keadaan ruhan wa jasada, langsung pergi ke sana. Rasulullah SAW sudah disiapkan. Begitu para ulama mengatakan, termasuk di dalamnya Ibnul Qayyim waktu mengatakan sebuah kisah tentang bagaimana beliau dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam, dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan saat ingin melintas nanti alam malakut. Di sana nanti dikondisikan bagaimana Rasulullah SAW dengan hati yang sudah bersih disiapkan, diberikan persiapan, takwiyah, penguatan hati agar beliau siap melihat di antara umatnya ada yang masuk neraka, walaupun nantinya ada yang dimasukkan lagi ke dalam surga. Kemudian Rasulullah diberikan sifat yang Allah katakan
terkait dengan dirinya di dalam Al-Quran 2 kali, Raufur Rahim, langsung ada pada diri Rasul dan itu tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Ya Allah, kita sebenarnya sebagai umatnya baginda Rasul pengennya sih Ustadz langsung masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Pengen langsung masuk surga tanpa dicuci dulu di neraka. Maksudnya Betul, begitu. itu maksudnya. Sasyam jangan diketawain dong, namanya Enggak, kepleset enggak. pagi-pagi Enggak. nih. Takutnya kepleset, malaikatnya lewat. Jangan, Amin. jangan, belum selesai tadi kan bener Enggak, gitu. enggak. Tenang Tadi aja, nauzubillah min dzalik. kepleset itu udah biasa. Udah biasa kan, udah nauzubillah min dzalik, astagfirullahalazim. Nauzubillah. Pagi-pagi habis nyusuin anak, nih belum tidur nih, jadi masih stanky-stanky. Iya. Maksudnya pengen langsung masuk surga tanpa Nggak mau mampir. dicuci Betul. di Dicuci neraka neraka, gitu. Masya Allah. Makanya cuci dulu di dunia. Nah itu tadi katanya kan ada 3 golongan yang katanya Allah persilahkan duluan nih. Dulu masuk surga. Boleh duluan masuk surga Duluan nih. masuk surga. 3 golongan itu tuh yang mana sih Ustadz? Nih, baik izin Ustaz luar biasa. Baik, saya langsung saja karena sudah pada penasaran kan siapa saja yang langsung masuk surga. 3 orang ini, golongan ini yang disebutkan dalam satu hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa diperlihatkan kepada aku 3 golongan manusia dari umatku kata Nabi yang mula-mula masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid, orang yang fakir yang tidak meminta-minta, dan budak yang tidak disibukkan oleh pekerjaan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran yang luar biasa, 3 golongan ini dipersilahkan lebih dulu masuk surga. Makanya orang berburu untuk mati syahid, itu yang pertama. Mati syahid ini luar biasa, maka kemuliaan. Maaf, saya pinjam kata-kata ini dari majelis ulama bahwa dinobatkan bahwa orang-orang yang mati COVID digolongkan mati syahid. Amin, amin. Nah, jadi orang-orang yang COVID, orang-orang yang lagi berduka kehilangan keluarganya karena peristiwa ini, wabah ini, maka orang-orang yang kena wafat atau gugur syahid dalam wabah ini digolongkan mati syahid. Jadi tenang saja, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah Amin, lapangkan amin. kuburnya, Allah mudahkan urusannya, Allah jadikan kuburnya adalah sebagian taman-taman surga, bagaikan diberikan air salju yang luar biasa. Jadi tenang aja, tergolong orang yang mati syahid. Orang-orang yang lebih dahulu masuk surga. Dan memang orang mati syahid itu keistimewaannya bukan hanya diampuni dosa-dosanya, justru diperlihatkan tempatnya di surga. Diperlihatkan tempatnya di surga. Yang kedua, orang yang dipersilakan masuk surga lebih dahulu adalah seorang budak atau hamba sahaya yang dikuasai oleh majikannya dengan berbagai urusan, tapi dia tidak pernah lupa untuk mengutamakan perintah Allah. Jadi kadangkala ini maaf tanpa menyinggung perasaan. Kadangkala kita ini sibuk dengan keadaan kita, sibuk dengan urusan, sibuk dengan pekerjaan. Tapi justru kita mohon maaf, justru melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Ada baiknya meskipun sibuk dengan urusan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan kita, jangan lupa untuk salat tepat waktu. Kata guru saya, Allah yarham, kalau ada pekerjaan yang menyebabkan salatmu terbengkalai, tinggalkan pekerjaan itu. Tinggalkan pekerjaan itu. Jadi justru salat yang diutamakan, pekerjaan perintah kepada Allah diutamakan dibanding urusan dunia. Ini kita bahas, diambil perumpamaan sosok budak yang diberikan urusan oleh majikannya, tapi dia tetap taat, tidak meninggalkan kewajibannya. Justru mereka lah yang pertama-tama disuruh masuk surga. Dan tadi sehubungan dengan tausiah dari Ustaz AR tadi, Ustaz Ahmad Ridwan, bahwa kebanyakan penghuni surga itu adalah orang miskin. Maka termasuk orang fakir yang miskin, lagi fakir miskin ini yang dimasukkan ke dalam surga lebih dahulu. Siapa itu? Orang yang miskin tapi tidak meminta-minta. Harusnya dia sudah meminta tapi dia turunkan tangannya, tidak mengangkat tangannya untuk meminta-minta. Mereka inilah orang yang dipersilakan dulu masuk surga. Masya Allah. Kan memberi, meminta. Jadi ketika kita berada, na'udzubillah, subhanallah, sudah posisi pada meminta-minta, sebenarnya sudah menurunkan derajatnya. Bayangkan sosok orang yang miskin tapi tidak mengangkat tangannya untuk meminta, maka digolongkan dulu masuk surga. Maka sebenarnya, waduh, sabikun.
orang lebih dahulu masuk surga di ayat 10 di surah Al-Waqiah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan sabikuna yang orang yang terdahulu masuk surga. Yang inilah orang-orang yang terdahulu masuk surga. Yang tidak ada urusannya, udahlah aku punya Allah kok. Orang miskin tapi tidak menghinakan diri. Tapi betapa banyak, maaf orang mampu tapi masih ikut antrian. Ikut meminta, ikut mengemis, ikut menghinakan diri. Kuat badannya tapi kuat fisiknya tapi masih meminta-minta. Justru ada yang sudah pantas untuk meminta tapi dia turunkan. Ini yang disebut fakir miskin. Fakir itu kalau miskin kan tidak sesuai pendapatan. Tapi kalau miskin itu dibawa sekali. Jadi sebenarnya udah pantas untuk meminta tapi dia tidak meminta-minta. Inilah 3 golongan orang yang dahulu masuk surga. Masya Allah, mampu menjaga harga dirinya ya. Iya. Mampu menjaga harga dirinya. Memuliakan diri, mampu menjaga harga dirinya. Gitu, Masya Allah, tabarakallah. Dan tetap tahu perintah tadi yang, Yang tadi sibuk, tapi tetap melaksanakan perintah. tahu kalau perintah kita hidup di dunia ini memang adalah untuk beribadah kepada Allah Kepada Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah, sekarang nih Jamaah Islam itu Indah, kita akan masuk ke segmen yang kita udah kangen banget nih Ustadz Maulana. Ya. Tahu nggak segmen apa? Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tanya dong Ustadz. Silakan Ustadz Syam. Baik, terima kasih banyak Kak Caca dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ahmad Ridwan dan Ustadz Maulana serta guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Dan terima kasih untuk jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media Islam itu Indah, baik itu melalui Twitter, Facebook ataupun Instagram. Dan kita sudah memilih 2 pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan jamaah yang lainnya. Yang pertama dari Dian Wahyan dari Yayundria. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ada kan saatnya iman kita itu kuat dan ada saatnya iman kita lemah. Apalagi saat kita tertimpa musibah, kita merasa kecewa dengan hidup kita dan kita akhirnya berbuat dosa lagi atau syirik. Jika seperti itu, apakah kita bisa dijamin masuk surga? Alhamdulillah, terima kasih banyak pertanyaannya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Kata Allah dalam surah An-Nisa, sungguh Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Mana itu dosa syirik? Dosa syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saat iman lemah, maka yang harus kita lakukan adalah dicas kembali. Saat baterai handphone kita lemah ya harusnya dicas gitu. Saat iman kita lemah ya dicas kembali dengan cara apa? Dengan cara mengikuti kajian, dengan cara bertanya, fasalu ahla dzikr, bertanya kepada para ulama. Insya Allah itu adalah bukti bahwa kita mengecas iman kita. Memang ada saatnya disebut dengan futur dalam Islam. Kalau baginda Nabi SAW meriwayatkan atau memberikan kepada kita hadis beliau bahwasanya kadangkala manusia merasa futur atau lemah imannya. Tapi itu bukan alasan membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya iman berarti kita harus kembali lagi untuk menguatkan iman tersebut. Kecewa terhadap takdir Allah, kecewa terhadap keputusan Allah, itu bukti lemahnya iman. Saat kita kecewa, siapa yang mau menolong kita kalau bukan Allah? Begitulah cara kita kembali menguatkan iman kita. Lemah iman, perkuat kembali, bukan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah masih bisa masuk surga? Kata baginda Nabi di awal segmen tadi, semua pasti masuk surga kecuali yang enggan. Termasuk yang enggan siapa? Yang setelah dia kecewa atas keputusan Allah, dia mencari Tuhan yang lain. Saya kecewa sama Allah, saya mau mencari Tuhan yang lain. Tuhan yang lain dia cari yang namanya keputusan yang lain. Dia cari pelarian yang lain. Na'udzubillahi min dzalik, ma'adzallah. Maka jaga iman kita. Namanya hidup pasti akan diuji. Bukan berarti yang menjawab lebih baik daripada yang bertanya. Tapi kita sama-sama mengingatkan supaya sama-sama keimanan kita stabil dan terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Pertanyaan kedua dari Alivia Hermanintias. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apabila ada seseorang yang kelakuannya nggak baik, mohon maaf nih, suka mencuri, namun dia Islam, apakah tetap dimasukkan ke dalam surganya? Oh, Masya Allah, Subhanallah, pertanyaan yang luar biasa. Dia Muslim tapi berbuat maksiat, berbuat jahat, maka istilah Al-Quran menyebut mereka dengan orang yang fasik.
Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu tapi dia tetap melakukannya. Maka apakah dia masuk surga? Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Innallaha la yuhibbul fasikin. Allah tidak mencintai orang-orang yang fasik. Tapi insya Allah tetap masuk surga. Kenapa? Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah, tauhid. Tapi di laundry dulu di neraka. Nah ini yang kita tidak mau. Perbuatan-perbuatan jahat kita karena yang masuk ke tempat suci hanyalah orang yang suci. Maka kita disucikan dulu. Kalau kata guru kita tadi Caca Frederika mengatakan bahwa di laundry dulu, dicuci dulu di narnya Allah. Itu yang kita hindari. Jangan sampai kita mampir dulu. Jangan mengatakan begini. Karena ada orang yang mengatakan innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kan disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kata orang-orang Yahudi, ya udahlah kalau emang masuk neraka paling seminggu 2 minggu, ya udahlah paling sebulan 2 bulan, paling setahun 2 tahun atau sehari 2 hari. Allah kan Maha Penyayang, aku kan pasti masuk surga, kan ada jaminannya. Tapi sungguh tidak, neraka itu jangan pernah bercita-cita untuk mampir di neraka walau hanya sekejap saja. Naudzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak untuk jamaah yang telah mengirimkan pertanyaannya. Mohon maaf kalau belum bisa terjawab semuanya, tapi insya Allah pertanyaan yang kami pilih telah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jamaah jangan kemana-mana, karena di Islam itu Indah ada segmen yang baru, yaitu Ruqyah Syar'iyyah Mandiri. Jadi kami membaca ayat Al-Quran, jamaah mengikuti insya Allah. Setelah itu ditiupkan ke airnya, kita sama-sama memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.